Masih bersama saya Rahjapar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga akibat ledakan kompor, sebuah rumah dan kios di Lombok Timur ludes terbakar. KPU tetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti kontestasi pilkada. Sepekan jelang MotoGP, polisi mulai memperketat pengamanan di kawasan Mandalika. Ribuan warga di Kota Mataram belum melakukan perekaman KTP elektronik menjelang pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. KPU mencatat ada 6.000 warga yang belum merekam KTP yang sebagian besar merupakan pelajar atau generasi milenial yang baru masuk usia 17 tahun. Sementara jumlah daftar pemilih sementara yang terdaftar berdasarkan hasil coklit berjumlah 320.096 jiwa. Petugas mengimbau warga yang belum memiliki KTP agar segera mendatangi kelurahan atau kecamatan untuk melakukan perekaman agar bisa menyalurkan suaranya pada pilkada nanti. Kalau data pemilih yang belum memiliki KTPN ini tetap kita data. Kami juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dukcapil. Itu datanya sudah ada di kami. Tetap kami data walaupun mereka belum melakukan perekaman. Karena kami juga mendorong Dukcapil untuk melakukan perekaman, tapi memang ada kendala-kendala teknis di lapangan ya. Banyak belum merekam ini kan yang baru nanti 17 tahun. Yang akan 17 tahun atau yang bulan kemarin 17 tahun, tapi ternyata dia ada di pondok pesantren di luar Kota Mataram. KPU menjadwalkan penetapan daftar pemilih pada awal November mendatang melalui rapat sidang pleno sesuai yang diatur Undang-Undang Pemilu. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pria bernama Budi, 44 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel milik mahasiswa di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Monjok. Tersangka ditangkap di Jalan Cakranegara diduga saat hendak menjual ponsel yang dicurinya. Dari tangannya, polisi menyita 1 unit ponsel hasil curian sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke rumah korban karena mengetahui pintu gerbangnya tidak terkunci. Saat kejadian, korban juga sedang tertidur pulas. Korban meminta kunci gerbang dari rumah, kemudian kunci gerbang tersebut ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci. Setelah dia kembali dari kegiatan, ternyata HP yang ada di dalam rumah tersebut sudah hilang. Kemudian dari kejadian ini korban mengalami kerugian senilai 5 juta rupiah. Karena apa? Karena ngambil apa? Ambil HP. Di mana ambil HP? MB. Hah? Pira ambil HP? Sikit. HP apa no? Apa? Karena keterangannya berubah-ubah, polisi masih mendalami dugaan tersangka mengalami gangguan jiwa. Karena menurut keluarga tersangka pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial PH alias Ejul 37 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berbisnis narkotika di desanya. Tersangka ditangkap di pinggir jalan desa Sekotong Tengah saat menunggu konsumen. Polisi menyita 4 paket sabu-sabu seberat 1,46 gram, alat konsumsi, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihatnya menjual narkotika.
Tersangka yang kami dapat amankan berinisial PH, warga desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong. Dari yang bersangkutan kami berhasil mengamankan 5 poket narkotika dengan berat sekitar 1,46 gram. Dari yang bersangkutan juga, dari hasil penggeledahan terhadap rumah yang bersangkutan, kami juga menyita seperangkat ataupun 1 set peralatan untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Tersangka mengaku giur keuntungan. Apa alasannya si Dejo? Apa alasannya? Karena Ekonomi. Ini berapa? ya Di mana sih jualan? di rumah Di rumah di mana? potong. Tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ratusan pengendara terjaring razia pajak kendaraan yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Pendapatan Daerah di Jalan Protokol, Kota Selong, Sabtu pekan lalu. Bagi para penunggak pajak, petugas memberikan pilihan agar langsung membayar pajak kendaraan di lokasi atau kendaraannya ditahan oleh petugas hingga tunggakannya lunas. Tak hanya menjaring kendaraan penunggak pajak, polisi juga menilang pemotor yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa dokumen kendaraan. Sejumlah pemotor yang memakai knalpot racing juga ditilang dan diminta merusak knalpotnya sendiri sebagai efek jera. Ini untuk menertibkan masyarakat pengguna kendaraan agar tertib berlalu lintas dan tertib pajak untuk pendapatan daerah. Terlihat di lapangan masyarakat banyak yang belum tertib berlalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan surat-surat. Begitu juga di Dispenda juga lumayan yang belum bayar pajak, belum tertib pajak. Negaranya apa, Pak? STNK. STNK. Kalau SIM ada? Nggak ada. Nggak ada juga. Cuma lihat, iya. Nggak ada juga sih. Selain menghimbau taat membayar pajak kendaraan, petugas juga meminta warga agar tertib berlalu lintas untuk mencegah resiko kecelakaan di jalan raya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.